Pemirsa, 5 orang saksi diperiksa pasca terbakarnya sejumlah ruang kerja di Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM pada Minggu malam. Hasil penyelidikan polisi sementara, kebakaran di Gedung BPOM diduga akibat korsleting panel listrik saat pekerjaan renovasi jaringan listrik. Sejumlah mobil pemadam kebakaran didatangkan ke Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu malam. Iring-iringan mobil pemadam kebakaran ini tiba di lokasi tak lama setelah warga melaporkan terjadinya kebakaran di Gedung BPOM. Petugas langsung diterjunkan untuk memadamkan kebakaran di sejumlah ruangan di bagian standarisasi obat dan prekursor zat adiktif di lantai 1. Sekitar 1,5 jam kemudian api berhasil dipadamkan. Namun hingga Senin dini hari, sejumlah petugas pemadam masih tampak berjaga di lokasi melakukan pendinginan agar api tidak muncul kembali. Seorang petugas harus dibawa ke mobil ambulans karena sesak nafas akibat terlalu banyak menghirup asap. Pasca kebakaran didapati panel listrik di lantai 1 hangus. Diduga korsleting panel listrik menjadi penyebab terjadinya kebakaran. 4 orang pekerja yang tengah mengerjakan proyek peremajaan instalasi listrik di lantai 1 dan seorang petugas keamanan diperiksa polisi. Penyebab kebakaran dugaan awal berdasarkan saksi yang melihat ini berasal dari korsleting listrik karena pada saat ini sedang dilakukan pembaruan listrik yang lama, instalasi listrik yang lama. Sekarang sudah diminta keterangan dibawa ke Polsek Johar Baru, kurang lebih ada 5 orang, 1 orang dari tenaga security dan 5 orang dari tenaga pekerja yang melakukan renovasi. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki kebakaran yang terjadi di lantai 1 Gedung BPOM. 5 orang saksi masih diperiksa di Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pasca kebakaran, aktivitas di gedung perkantoran BPOM Senin pagi terpantau normal, tidak mengganggu fungsi pelayanan. Diperoleh informasi bahwa tidak ada obat-obatan atau vaksin yang terbakar, sebagian besar adalah kertas berupa dokumen. Berikut liputan reporter Yosefina Damaris serta juru kamera Bayu Anggara dan Rizky Ihwal. Pasca kebakaran Minggu malam kemarin, gedung BPOM masih beroperasi secara normal, bahkan informasinya tidak mengganggu fungsi layanan dari BPOM itu sendiri. Namun kami lihat di sini ada penjagaan dari pihak keamanan secara ketat dilakukan dari awak media. Tim liputan kami juga sama sekali tidak diizinkan untuk masuk ke dalam melakukan peliputan. Dari bagian humas tadi menyampaikan lewat pesan singkatnya bahwa tidak ada pegawai yang masuk ke kantor hari ini sehingga kemungkinan besar tidak ada dari pihak BPOM yang akan memberikan pernyataan. Kami masih menunggu bersama awak media lain mengingat rencananya akan dilakukan olah TKP dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri di lokasi terjadinya kebakaran, tepatnya di salah satu lantai di Gedung F Barat BPOM. Ini adalah ruang staf bagian standarisasi nafza, ukurannya sekitar 8 x 25 meter. Akan dilakukan olah TKP di sana. Kebakaran kemarin malam ini sendiri berhasil diselesaikan, dituntaskan setelah menjalani 3 jam proses pemadaman. Informasi memang tidak ada korban jiwa, namun kerugiannya sendiri ditaksir sekitar 600 juta rupiah. Bahkan dipastikan juga tidak ada obat-obatan ataupun vaksin yang ikut ludes terbakar, hanya kertas-kertas berupa dokumen apa tidak ada informasi pasti karena BPOM sendiri tidak merinci secara jelas perihal kejadian kebakaran kemarin. Hanya disampaikan kronologi dan penyebabnya sendiri dikarenakan ada pengerjaan instalasi ataupun peremajaan listrik di lokasi terjadinya kebakaran. Sementara dari kepolisian, baik itu dari Polsek Johar Baru dan juga Polres Jakarta Pusat, tengah menyelidiki penyebab kebakaran ini dengan memeriksa 5 orang saksi. 4 diantaranya adalah pekerja instalasi panel listrik dan 1 orang security. Dari Jakarta, Yosefina Damaris, Bayu Anggara, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.